Pemirsa, keberadaan KRL tidak bisa dilepaskan lagi dari aktivitas keseharian masyarakat ibu kota. Setiap hari, ratusan ribu masyarakat menggunakan KRL untuk berangkat ataupun pulang kerja. Tapi tahukah Anda, setiap hari usai melayani masyarakat, KRL akan menjalani rangkaian perawatan dan juga pemeliharaan sebelum kembali beroperasi di keesokan harinya. Kami akan mengajak Anda untuk melihat proses perawatan dan juga pemeliharaan rangkaian kereta rel listrik langsung dari Depo KRL Depok bersama jurnalis MGN Valerie Budianto. Valerie. Ya, kita akan sapa Valerie sekali lagi. Valerie, selamat malam. Selamat malam Yohana dan juga pemirsa. Dalam segmen Minutes to Midnight malam ini, saya akan mengajak Anda untuk meninjau langsung salah satu moda transportasi publik di DKI Jakarta, yaitu kereta rel listrik atau KRL. Pemirsa pasti tahu kalau sudah banyak sekali keunggulan dari KRL, mulai dari mampu untuk mengangkut ratusan ribu kaum urban setiap harinya, kemudian juga menyediakan begitu banyak rute perjalanan, dan semuanya dapat diperoleh dengan biaya layanan yang relatif lebih murah. Namun, di balik adanya hiruk-pikuk moda transportasi KRL, kereta ini perlu untuk menjalani perawatan dan juga dipelihara setiap harinya. Hal ini agar keesokan harinya di pagi hari, kereta ini dapat kembali beroperasi secara baik dan juga optimal untuk melayani masyarakat pengguna KRL. Adapun untuk hal ini, kita juga ketahui bersama dari data KCI bahwa sepanjang tahun 2022 ada sebanyak 500 juta penumpang yang menumpang KRL ini, di mana dari total tersebut ada sebanyak 289 juta penumpang yang menumpangi KRL. Dan dari data ini sebenarnya juga sudah ada banyak perubahan-perubahan, dan untuk data terbaru di bulan Februari 2023 terhitung sejak awal Februari 2023 ada sebanyak kurang lebih 43 juta penumpang yang menaiki moda transportasi KRL. Dan kemudian untuk data dari Maret 2023 pekan lalu terhitung ada sebanyak 4,2 juta penumpang yang menaiki KRL, dan angka ini mengalami kenaikan sebanyak kurang lebih 5% dibandingkan dengan pekan sebelumnya, yaitu di Maret 2023. Nah, tanpa berlama-lama lagi, saat ini kita sedang melihat proses pembersihan dari KRL. Bisa lihat di belakang saya, ada banyak petugas yang sedang melakukan pembersihan, dan pembersihan ini akan secara rutin dilakukan setiap malamnya. Nah, Yohana, meresponi tingginya okupansi dari KRL, akhirnya memang pihak dari KRL ini berusaha untuk menambah operasi layanan perjalanan dari sebelumnya hanya sebanyak 1.081 perjalanan, kini bertambah menjadi 1.100 perjalanan per harinya dengan rangkaian berjumlah 98 train set. Nah, kemudian juga masalah ini ternyata masih belum selesai, karena meski sudah ada penambahan operasional layanan perjalanan, juga ada 10 kereta rangkaian KRL yang harus pensiun di tahun ini, di tahun 2023, dan kemudian di tahun 2024 juga akan ada 16 rangkaian KRL yang harus dipensiun. Nah, untuk informasi lebih lanjut, saat ini sudah bersama dengan saya Kepala Dipo KRL Depok, ada bersama dengan saya Bapak Asep saat ini. Selamat malam Pak Asep. Selamat malam Mbak. Ya, Pak Asep, bisa dijelaskan Pak mengenai layanan Dipo ini dan apa saja fasilitas yang terdapat di dalamnya? Oh ya, sedikit kami jelaskan ya. Dipo ini Dipo KRL Depok ya. Tugas sehari-hari kami melakukan perawatan yang sifatnya daily check harian, yang kedua monthly check bulanan, dan yearly check gitu. Nah, fasilitas yang kita punya di sini, kita punya jalur stabling sebanyak 14 jalur yang sanggup menampung 358 kereta. Selain itu kita punya jalur perawatan untuk monthly check dan yearly check. Itu fasilitas khusus untuk perawatan rutin ya gitu. Jadi, dan ini salah satunya yang kita lakukan saat daily check ya Mbak ya. Nah, di sini ada kru saya yang sedang mengecek ya.
Oh, di bawah sana ya Pak ya? Ya, ini kita lakukan pengecekan rangka bawah, gitu kan. Kebetulan nih kru saya sedang mengecek, memastikan ini aman ya Mbak, safety dan masih sesuai standar-standar yang ada gitu. Itu. Nah ini namanya Mas Dinar. Mas Dinar, bisa keluar dulu Mas, gitu kan. Selamat malam Mas Dinar. Selamat malam, Mbak. Iya. Hati-hati. Mas Dinar bisa dijelaskan titik-titik apa sih Pak yang paling penting nih Pak di bagian bawah kereta untuk dilakukan pengecekan? Ya. Sekarang kita lagi pengecekan rangka bawah ya, Mbak. Meliputi bogi, air spring, diyakinkan tidak ada kebocoran, leveling valve, rem block, kelengkapan split pan dan kekencangan baut. Pemeriksaan permukaan roda. Baik, terima kasih banyak Pak Ya. Dinar, selamat kembali bekerja. Siap. Pak Asep, kita Ya, kembali siap. berbincang-bincang lagi Pak. Ya, silakan, Pak, Mbak. total ada berapa unit kereta yang harus dirawat setiap harinya di depo ini? Kemudian juga bagaimana Pak sistemnya, mekanisme perawatannya? Oh gini, untuk monthly check kita 1 hari 1 TS ya Mbak, yaitu variasinya ada yang SF10, SF8, SF12. Untuk daily check seperti ini, dalam 1 hari ini kita 28 transit. Ya kalau di rata-rata sekitar 280 kereta, gitu kan. Nah, 208 mekanismenya begini Mbak, begitu kereta masuk, urutannya ya nanti masinis menyerahkan bentuk teknik, bentuknya T200. Nanti T200 tersebut berisi keterangan tentang kereta tersebut, kereta yang masinis tersebut bawa. Isinya itu apakah normal, apakah ada keluhan gitu kan. Nanti itu kalau ada keluhan ditulis di T200 tersebut. Nanti masinis menyerahkan ke pengawas KA. Dari pengawas KA diserahkan kepada kru dipo, kru sarana untuk kemudian selanjutnya dilakukan perawatan harian. Nah, di perawatan harian itu catatan-catatan harus kita TL, harus kita tuntaskan. Kita di daily check ini menyiapkan sarana yang handal dan aman untuk melayani penumpang esok harinya, gitu. Oke Pak, sedikit saja. Apa saja sih Pak kendala utama yang paling sering dihadapi yang dilaporkan oleh masinis ketika akan dicek Pak? Paling ini sih, kadang kaca pecah gitu Mbak. Kaca pecah, vandalisme lah gitu kan ya. Terus juga kadang kendala yang kita cek misalnya di lapangan nih, kita lakukan pengecekan bawah ini kadang banyak sampah ya. Ya kayak plastik-plastik yang notabene itu sangat mengganggu ya untuk kita, dan itu harus kita bersihkan gitu sih Mbak. Tidak ada masalah teknis yang lain sih, gitu aja. Jadi masalahnya adalah banyak dilempar batu Ya. dan juga masalah kebersihan ya Pak. itu aja. Oke, kita akan lanjutkan perbincangan kita sesaat lagi usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Kembali lagi bersama saya Valerie Budianto dalam segmen Minutes to Midnight. Tadi pemirsa kita sudah sama-sama melihat bagaimana proses perawatan, pengecekan dan juga pemeliharaan KRL di bagian depan dan juga bagian bawah. Saat ini saya sudah langsung berada di dalam KRL, tepatnya di bagian kabin masinis, dan kita akan langsung tanyakan bagaimana sih dan apa saja yang dibersihkan dan dirawat dalam KRL ini. Halo Pak, dengan Bapak siapa? Bapak Wahyu. Pak Wahyu ini yang teknisi bertugas untuk membersihkan bagian depan ini ya, kabin masinis. Apa saja sih Pak biasanya dibersihkan di sini? Yang biasa dicek voltmeter baterai, voltmeter LAA, manometer, dan speedometer. Dan Dan fungsi-fungsi fungsi-fungsi saklar, headlight, dimmer. Biasa kendala apa saja Pak yang ditemukan ketika mengecek peralatan di kabin masinis? Karena kan ini termasuk yang krusial ya Pak. Iya. Biasanya sih lampu mati, terus wiper ada yang macet gitu. Kalau misalnya announcer ini juga sering dicek Pak? Sering dicek ini. Oke, baik. Berarti banyak sekali yang mesti dicek di sini. Mungkin Pak Asep kita akan langsung lanjut ke bagian depan, Pak. Ya, Pak Asep, kalau misalnya di bagian internal nih Pak, bagian dalam kereta, apa saja Pak yang harus dicek, baik itu interior maupun eksteriornya? Nah, untuk yang di kereta ini, gitu kan ya, ini kita cek full ya Mbak ya. Ini pintu ini harus rapat ya Mbak. Harus rapat, karena ini kalau tidak rapat air masuk ya. Terus juga pergerakan pintunya dicek. Pintunya otomatis ini ya Pak ya? Otomatis, tapi perintahnya dari kabin. Nah itu. Nah berikutnya kita
pegangan. Ini diusahakan tidak putus ya, harus masih bagus. Kalau udah ada pecah-pecah kita ganti. Gitu. Nah berikutnya kita cek sirkulasi udara. Ah ini bukan, ini Vendelayer ya kipasnya. Jadi bantu kayak kipas angin gitu kan. Nah berikutnya kita cek AC-nya. AC-nya di sini. AC-nya tuh di sini, Pak. Ini ducting AC, AC pendingin tuh keluar dari sini. Berikutnya kita cek lampu-lampu, diyakinkan lampu-lampu ini nyala sempurna, gitu kan? Itu karena ini masuk ke standar pelayanan minimum untuk penumpang. Nah, berikutnya kita ada cek lagi announcer, Mbak. Jadi di atas ini ada public address announcer. Jadi untuk pengumuman. Jadi nanti public address yang di depan kabin itu masinis akan terhubung ke sini ya Pak? Betul, ini harus kita cek gitu kan. Gitu. Samping itu pegangan ini Mbak, ini kita cek ya. Bahwa kurang satu pun kita lengkapi. Gitu kan, karena ini bentuk pelayanan untuk penumpang. Begitu jok ya. Bangku masinis ini kita cek, diusahakan tidak ada yang sobek. Kalau ada yang sobek, kita punya mekanisme change unit. Kita sudah siapkan gantinya di bawah. Jadi itu untuk mempercepat proses pekerjaan kita. Gitu. Intinya kita kasih pelayanan yang prima untuk penumpang. Gitu loh Mbak. Termasuk jendela-jendela nih Mbak ya. Jendela ini kami cek satu-satu. Ini harus bisa turun atau tidak. Terus ada kain gordingnya. Nah, kain gording ini sebenarnya bukan hanya untuk cahaya ya, tapi ini salah satu bentuk protek juga Mbak. Bentuk proteknya apa gitu kan? Di saat ada kejadian timpukan gitu ya, kalau ada ini tidak langsung kena penumpang yang ada di sini, tapi diperlambat oleh ini dulu. Oh ya, tadi kan Bapak kan emang sempat bilang salah satu kendala yang paling sering terjadi itu vandalisme, banyak yang melempar batu Pak. Biasa kalau misalnya tiba-tiba KRL dilempar batu, itu mekanismenya bagaimana Pak? Jadi gini, langsung Mbak, dikembalikan ke depo, kereta aja atau bagaimana? Enggak seperti itu Mbak, gitu kan ya. Kita ini mengutamakan pelayanan penumpang dulu, gitu kan. Tapi tetap kita tidak, tetap kita utamakan unsur safety-nya, gitu kan. Untuk yang tengah jalan bisa ada vandalisme kaca pecah nih Mbak ya. Nanti kita akan kirim kru kita ke stasiun terdekat dengan kereta tersebut. Kita amankan kaca yang pecah ini dan nanti ditutup tirai seperti ini, kita kasih tanda identitas dulu. Nanti dijaga oleh petugas walkanya. Nanti sampai kereta ini sampai di stasiun akhir, kita sudah siapkan di sana. Oh, berarti untuk sementara dijaga tidak boleh ada yang duduk di sini. Ya. Namun nanti baru diproses ketika di stasiun akhir. Nah, gitu di stasiun akhir itu ada petugas kita yang standby sudah siap untuk ganti kacanya. Gitu Oke, loh. Pak, tadi ngomong-ngomong soal petugas nih. Total ada berapa petugas Pak yang dikerahkan untuk satu unit kereta ini Pak? Kalau merawat. untuk merawat DC ini keretanya satu TS ini 2 orang. Cuman 2 orang. 2 orang saja cukup Iya, 2 Pak. orang cukup. Karena kalau daily check ini intinya pemeriksaan, pemeliharaan aja, gitu Mbak. Gitu. Kita ngecek, memastikan, gitu kan. Jadi cukup 2 orang. Oke Pak, tadi kan kita sudah berkeliling ya Pak ya di seluruh fasilitas Dipo KRL Depok ini. Dan tadi saya melihat ada tempat tinggal Pak. Apakah ini tempat masinis dan juga para petugas kebersihan tinggal di sini? Oh, yang tempat tinggal itu mes untuk masinis. Untuk masinis, karena masinis begitu masuk Dipo, nyimpan kereta, dia tidak langsung pulang ya. Dia disediakan mes. Jadi istirahatnya supaya bisa maksimal dan pagi pun supaya tidak telat. Gitu. Banyak Pak masinis yang memutuskan untuk tinggal di sini? Iya banyak. Banyak karena emang gini ya. Dinasnya kan dari Dipo Depok aja pertama kereta keluar itu jam 3.20 pagi. Yang paling pertama itu ke arah Bogor. Nah, jadi masinisnya sudah standby di mesnya. Ya, Pak, saya jadi penasaran. Ini kan tadi kan jam 3 pagi, total operasional KRL kan dari jam kurang lebih 20 jam ya Pak ya. Nah, ini untuk proses perawatannya apakah hanya akan berlangsung di malam hari atau udah di pagi hari Pak? Emang cukup Pak dalam malam hari mengejar semua untuk merawat, mengecek, membersihkan KRL ini Pak? Cukup. Cukup. Jadi kalau perawatan harian itu malam itu sifatnya hanya pemeriksaan ya Mbak ya gitu. Tapi tetap kalau ada kerusakan kita tindak lanjut
Ya. Nanti kalau yang siang hari itu yang perawatan monthly check dan yearly check. Itu monthly check itu kita cek keseluruhan, kita lakukan perbaikan yang tidak standar, komponen-komponen kita ganti. Gitu. Yang ada kerusakan-kerusakan kita perbaiki. Gitu. Jadi nanti daily check itu tinggal pengecekan pemeliharaan aja, pemeriksaan. Terima kasih banyak Pak Asep sudah bersedia untuk berbincang bersama kami. Ya pemirsa, di balik adanya suatu KRL yang berjalan dengan optimal, ada puluhan bahkan ratusan para petugas perawat kereta yang bekerja sepanjang malam. Semuanya semata-mata untuk menjamin agar seluruh pengguna moda transportasi KRL ini dapat menikmati layanan perjalanan dengan aman dan juga pastinya nyaman. Sementara demikian, Yohana, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Valeri untuk laporan komprehensif Anda langsung dari lapangan.